Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, dimulai dengan Amalia Agustina dengan NIM G1D020002. Kemudian ada Anissa Syifa Zahro dengan NIM G1D020004. Dan ada saya sendiri, Cynthia Alianda dengan NIM G1D020010. Di sini kami akan menjelaskan tentang distribusi sampling, di mana distribusi sampling itu sendiri dibagi menjadi dua subbab, yaitu distribusi sampling rata-rata dan distribusi sampling chi-square. Di sini saya akan membacakan tentang definisi pertama. A set of numbers of which a sample is drawn is referred to as a population. Sekumpulan bilangan yang diambil sampelnya itu disebut dengan populasi. The distribution of the numbers constituting a population is called the population distribution. Yaitu distribusi dari bilangan-bilangan yang membentuk suatu populasi disebut distribusi populasi. Selanjutnya, saya Anissa Syifa Zahro. Di sini saya akan menjelaskan definisi 1. Jika X1, X2 sampai Xn adalah variabel-variabel acak independen dan berdistribusi identik, dikatakan bahwa mereka menyatakan suatu sampel acak dari suatu populasi tak terbatas dengan distribusi tertentu. Dan sifat independennya dapat dituliskan Fx1, X2 sampai Xn sama dengan Pi Fxi, di mana I sama dengan 1 sampai N. Dengan Fxi adalah nilai distribusi populasi pada Xi. Lanjut definisi 2. Jika X1, X2 sampai Xn adalah variabel-variabel acak, maka rata-rata sampelnya adalah X bar sama dengan sigma Xi dengan I sama dengan 1 sampai N dibagi N. Dan varian sampelnya adalah S kuadrat sama dengan sigma Xi dikurang X bar kuadrat dengan I sama dengan 1 sampai N dibagi N kurang 1. Dengan memperhatikan bahwa statistik dalam hal ini adalah rata-rata sampel dan varian sampel merupakan variabel acak, maka nilainya akan bervariasi di antara sampel-sampel yang ada, sehingga terbentuklah distribusi sampling. Ada beberapa teorema yang akan kami jelaskan pada distribusi sampling ini. Di antaranya ada teorema untuk distribusi sampling rata-rata dan teorema untuk distribusi sampling chi-square. Yang pertama, teorema 1 untuk distribusi sampling rata-rata. Jika X1, X2 sampai Xn menyatakan suatu sampel acak dari suatu populasi tak terbatas yang mempunyai rata-rata ekspektasi X sama dengan mu dan varian sigma X kuadrat sama dengan sigma kuadrat, maka mu X bar sama dengan ekspektasi X bar sama dengan mu dan sigma X bar kuadrat sama dengan variansi X bar sama dengan sigma kuadrat per N. Berikut pembuktian untuk teorema 1 rata-rata sampel. X bar sama dengan E sigma Xi dengan I sama dengan, di mana rumus untuk yang ini kita ambil dari rumus X bar sebelumnya. Selanjutnya sama dengan 1 per N ekspektasi dikali ekspektasi X1 ditambah X2 sampai Xn. Sama dengan 1 per N dikali ekspektasi X1 ditambah ekspektasi X2 sampai ekspektasi Xn. Sama dengan 1 per N dikali mu sama dengan mu. Maka terbukti bahwa X bar sama dengan mu. Perlu diingat juga, jika A dan B konstanta, maka ekspektasi AX plus B sama plus B. Selanjutnya,
Pembuktian untuk variansinya. Variansi X bar sama dengan variansi sigma XI dengan I sama dengan 1 sampai N dibagi N. Sama seperti X bar yang tadi itu kita ambil dari rumus X bar sebelumnya. Sama dengan 1 per N kuadrat dikali variansi X1 ditambah X2 ditambah sampai Xn. Sama dengan 1 dibagi N kuadrat dikali variansi X1 ditambah variansi X2 ditambah sampai variansi Xn. Sama dengan 1 dibagi N kuadrat dikali N dikali sigma kuadrat. Sama dengan sigma kuadrat dibagi N. Maka terbukti bahwa variansi X bar sama dengan sigma kuadrat dibagi N. Dan diingat pula jika X memiliki variansi AX sama dengan variansi AX ditambah B sama dengan A kuadrat dikali sigma kuadrat. Lalu selanjutnya saya Amalia Agustina akan menjelaskan teorema 2. Pada teorema 2 ini membahas tentang central limit theorem atau teorema limit pusat. Teorema ini menyatakan jika X1, X2 sampai Xn menyatakan suatu sampel acak dari suatu populasi tak terbatas yang mempunyai rata-rata mu dan varian sigma kuadrat dan fungsi pembangkit momen mxt, maka distribusi pendekatan dari Z sama dengan X bar dikurangi mu per sigma dibagi sigma per akar N adalah distribusi normal baku. Ada beberapa hal yang perlu diingat untuk pembuktian rumus atau teorema di atas. Di antaranya rata-rata yaitu mu dan varian sigma kuadrat. Untuk MGF normal sama dengan MXT sama dengan E pangkat mu dikali T ditambah setengah sigma kuadrat kali T kuadrat. Sedangkan untuk MGF normal baku yaitu MXT sama dengan E pangkat setengah kali T kuadrat. Jika diulas kembali pada standar normal teorem atau Z, di mana mu sama dengan 0 dan sigma sama dengan 1. Sehingga jika disubstitusi di mana mu sama dengan 0 dan sigma sama dengan 1, maka akan menghasilkan E pangkat setengah kali T kuadrat. Ingat pula untuk MGF dari variabel X, apabila X diskrit, maka rumus MGF-nya seperti ini. X kontinu, maka rumus MGF-nya seperti ini. Ada pula teorema yaitu jika A dan B adalah konstanta, maka rumus MGF-nya akan seperti ini. Perlu diingat mengenai Dirac-Maclaurin, lalu ada momen asal atau origin, dan juga terdapat perlu diingat teorema momen. Berikut ini pembuktian dari rumus MGF normal baku di atas. MZT sama dengan M X bar min mu per sigma per akar NT. Konsepnya sama dengan teorema yang ini, hanya saja untuk X plus A, untuk X plus A diganti dengan Z, di mana Z adalah ini. Sehingga jika disubstitusi didapatkan seperti ini.
akar N di sini bisa dinaikkan sehingga menjadi E pangkat min akar N kali mu T per sigma. Dan penambahan N per N di sini tidak mempengaruhi persamaan sebelumnya karena N per N sama dengan 1. Sehingga menjadi E pangkat min akar N mu T per sigma dikali M X bar dalam kurung N akar N kali T per N kali sigma. Selanjutnya, N di sini bisa dikeluarkan dan dimajukan ke depan. Selanjutnya, akar N di sini berasal dari akar N per N, sehingga menghasilkan T per mu, T per sigma kali akar N. Sehingga rumusnya menjadi E pangkat min akar N dikali mu dikali T per sigma dikali M N X bar kali T per sigma kali akar N. Dikarenakan N X bar sama dengan X1 ditambah X2 sampai dengan Xn sehingga akan menjadi pangkat. Sehingga rumusnya menjadi E pangkat min akar N kali mu kali T dibagi sigma dikali MX T per sigma kali akar N pangkat N. Selanjutnya, masukkan kedua ruas dalam logaritma natural, sehingga menjadi ln MZ kali T sama dengan seperti ini. Seperti yang diingatkan sebelumnya, maka langkah selanjutnya substitusi ekspansi Dirac-Maclaurin, di mana MX T per sigma kali akar N akan diuraikan menjadi Dirac-Maclaurin ini dengan pengganti T sama dengan ini. Sehingga didapatkanlah rumus ln MZT sama dengan minus akar N kali mu kali T dibagi sigma ditambah dan seterusnya. Perluasan dari ln 1 plus X sama dengan X min setengah X kuadrat ditambah sepertiga X pangkat 3 dan sebagainya sebagai deret pangkat, maka akan menghasilkan seperti berikut ini. Ln MZ pada slide sebelumnya akan diganti menjadi ini, di mana X, kita substitusi X adalah mu 1 aksen dikali T per sigma akar N dan seterusnya. Jika disubstitusi nilai X sama dengan ini, maka akan menghasilkan rumus seperti ini. Langkah selanjutnya adalah didistribusi. Jadi N dikali mu 1 aksen dikali mu 1 aksen T per sigma kali akar N ditambah N dikali ini ditambah N dikali ini. Begitu pula selanjutnya sehingga menghasilkan seperti ini, di mana akan dikelompokkan berdasarkan variabel T. Sehingga jika variabel T maka akan seperti ini, dan jika mengandung variabel T2 maka akan dikelompokkan seperti ini. Nah, setelah dikelompokkan berdasarkan bentuk variabel T, maka hasilnya akan seperti ini. Ingat kembali teorema momen pada slide sebelumnya, yaitu mu 1 aksen sama dengan mu dan mu 2 aksen
dikurangi mu 1 aksen kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Sehingga jika disubstitusi, maka akan menghasilkan ln mz T sama dengan setengah T kuadrat ditambah mu 3 aksen per 6 dikurangi mu 1 aksen kali mu 2 aksen per 2 ditambah mu 1 aksen pangkat 3 per 3 dengan variabel T pangkat 3 per sigma pangkat 3 kali akar N dan seterusnya. Bila N mendekati tak hingga, maka MZT akan mendekati nilai tertentu, yaitu limit N mendekati tak hingga, ln MZT sama dengan setengah T kuadrat. Jika diubah ke dalam fungsi eksponen, maka akan menghasilkan limit N mendekati tak hingga, MZT sama dengan E pangkat setengah T kuadrat. Dengan E pangkat setengah T kuadrat adalah MGF dari distribusi normal baku. Ketiga akan disampaikan oleh Cynthia Alianda. Di sini saya Cynthia Alianda akan menjelaskan tentang teorema 3. Teorema 3. Jika X bar adalah rata-rata suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat, maka distribusi samplingnya merupakan distribusi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat per N. Kemudian dengan pembuktian MGF distribusi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat adalah MXT sama dengan E pangkat mu T ditambah setengah sigma kuadrat T dikali T kuadrat. Maka MX bar T itu sama dengan M sigma XI sama sigma XI per N dikali T itu sama dengan M sigma XI dikali T per N. Kemudian I ini dikeluarkan menjadi N pangkat. Maka sigma dihilangkan akan menjadi MX dalam kurung T per N. Kemudian di dalam kurung pangkat N. Dari cara sebelumnya, di mana MXT itu adalah E pangkat mu T ditambah setengah sigma kuadrat kali T kuadrat. Maka dimasukkan ke dalam rumusan ini. Maka MXT adalah E pangkat sigma T per N ditambah 1/2 sigma kuadrat dikali T per N kuadrat. Kemudian di dalam kurung pangkat N. Dan akan menghasilkan E pangkat mu T ditambah 1/2 T kuadrat dalam kurung sigma kuadrat per N. Maka hasil ini adalah MGF distribusi normal dengan rata-rata per N. Kemudian subbab berikutnya adalah distribusi Kemudian subbab berikutnya adalah distribusi chi-square, di mana distribusi chi-square itu sendiri merupakan salah satu distribusi yang mempunyai peranan penting dalam statistika inferensial, khususnya pada inferensi yang menggunakan sampel
yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Distribusi chi-square merupakan distribusi peluang kontinu. Distribusi chi-square atau dilambangkan dengan X cantik kuadrat. PDF distribusi chi-square atau X cantik kuadrat dengan derajat bebas D, B sama dengan V adalah Fx sama dengan 1/2 pangkat V per 2 dikali gamma dikali V per 2 dikali X pangkat V per 2 dikurangi 1 dikali E pangkat min X per 2 untuk X lebih besar dari 0. Dan 0 untuk X yang lain. Dengan begitu dapat disimpulkan min sama dengan V kecil, varian sama dengan 2V kecil, dan MGF sama dengan MXT sama dengan 1 dikurangi 2T pangkat min V per 2. Kemudian teorema 4 akan dijelaskan oleh Amalia Agustina. Selanjutnya, untuk teorema 4 akan dijelaskan kembali oleh saya, Amalia Agustina. Pada teorema 4 ini menyatakan bahwa jika X mempunyai distribusi normal baku, maka X kuadrat mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas V sama dengan 1. Karena variabel X adalah kontinu, maka ekspektasi dari E pangkat X kuadrat T menjadi integral dari min tak hingga sampai tak hingga E pangkat X kuadrat T dikali Fx dx. Karena X mempunyai distribusi normal baku, maka substitusi Fz sama dengan ini ke dalam persamaan ini. Sehingga Mx kuadrat T sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga E pangkat X kuadrat T dikali, setelah disubstitusi, dikali 1 per akar 2pi kali E pangkat min setengah X kuadrat dx. Karena mengandung variabel E yang sama, maka dapat dituliskan menjadi E pangkat X kuadrat T dikurangi X kuadrat per 2. Sehingga Mx kuadrat T menjadi integral dari min tak hingga sampai tak hingga 1 per akar 2pi kali E pangkat X kuadrat T kurangi X kuadrat per 2 dx. Untuk X kuadrat kali T, untuk X kuadrat T min X kuadrat per 2 dapat diuraikan menjadi setengah X kuadrat dikali 1 min 2T. Sehingga Mx kuadrat T sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga 1 per akar 2pi dikali E pangkat minus setengah X kuadrat kali 1 min 2T kali dx. Untuk memudahkan perhitungan integral di atas, maka misalkan U sama dengan akar X kuadrat kali 1 min 2T. Akar X kuadrat adalah X sehingga bisa dituliskan menjadi X kali akar 1 min 2T. Turunan dari X kali akar 1 min 2T adalah DU per DX sama dengan akar 1 min 2T. Jika diubah menjadi DU, maka DU sama dengan akar 1 min 2T kali DX. Jika diubah ke dalam DX, sehingga DX sama dengan DU per akar 1 min 2T. Substitusi nilai DX
ke dalam persamaan sebelumnya, sehingga menjadi mx kuadrat t sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga 1 per akar 2pi kali e pangkat min setengah u kuadrat kali du per akar 1 min 2t. Diingat kembali, u di sini adalah sama dengan u yang ini. Jadi setelah diuraikan, 1 per akar 1 min 2t bisa dikeluarkan dan dibawa ke depan sehingga menjadi 1 per akar 1 min 2t dikali integral min tak hingga sampai tak hingga 1 per akar 2pi dikali e pangkat min setengah u kuadrat du. Setelah dihitung, integral dari ini adalah 1, sehingga jika dikali 1 per akar 1 min 2t dikali hasil dari integral ini, maka akan menghasilkan 1 per akar 1 min 2t. Jika diubah ke dalam bentuk pangkat, maka hasilnya akan menjadi 1 min 2t pangkat min setengah. 1 min 2t pangkat min setengah ini merupakan distribusi chi-square dengan derajat bebas V sama dengan 1. Untuk pembuktian dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pada pembahasan sebelumnya. Namun teknik MGF tidak dapat digunakan karena bukan merupakan bentuk kombinasi linear. Dengan menggunakan teknik transformasi variabel, maka misalkan A cantik sama dengan X, di mana minus tak hingga kurang dari X kurang dari tak hingga. Dan Y sama dengan X kuadrat. Sehingga transformasinya menghasilkan B cantik sama dengan Y, di mana 0 kurang dari Y dan Y kurang dari tak hingga. B cantik ini didapatkan dengan mensubstitusi nilai X ke dalam persamaan Y sama dengan X kuadrat, sehingga menghasilkan B cantik. Jadi, Y sama dengan X kuadrat, dan jika X akan diketahui, maka X sama dengan plus minus akar Y. Maka X1 sama dengan W1 dikali Y, di mana pada slide sebelumnya X1 sama dengan plus minus akar Y, sehingga X1 sama dengan akar Y dan X2 sama dengan minus akar Y. Untuk turunan dari W1 aksen Y, yaitu setengah dikali Y pangkat minus setengah. Dan untuk turunan dari W2 aksen, Y sama dengan minus setengah Y pangkat minus setengah. Sehingga peluang kejadian dari Y yaitu GY sama dengan sigma F WIY dikali WI aksen Y dengan I sama dengan 1 sampai 2. Batas 2 di sini didapatkan karena peluang gabungan dua kejadian yang mungkin muncul X1 dan X2 independen, sehingga peluang irisan atau peluang muncul bersamaan 0. Jadi batas 2 di sini didapatkan karena peluang gabungannya 2 kejadian. Selanjutnya, maka diuraikan menjadi F WIY dikali WI 1 aksen Y ditambah F W2Y dikali W2 aksen Y. Karena mengandung variabel yang sama, jadi bisa disatukan dan ditulis menjadi 2 kali F W1Y dikali W1 aksen Y. Maka selanjutnya substitusi nilai FW1Y, di mana fungsi FW1Y ini sama dengan Fz, hanya variabel Z diganti dengan Y.
Sehingga, dan untuk nilai W1 aksen kali Y, yaitu sama dengan setengah kali Y pangkat min setengah, sehingga disubstitusi menjadi 2 dikali 1 per akar 2 pi kali E pangkat min setengah Y dikali setengah Y pangkat min setengah. Ini bisa dicoret, sehingga ini bisa dicoret, bisa dibagi, sehingga yang tersisa yaitu 1 per akar 2 pi kali E pangkat min setengah Y dikali Y pangkat min setengah, untuk Y lebih besar dari 0. 1 per akar pi, 1 per akar 2 pi bisa diuraikan menjadi 1 per akar pi, dan bagian itu dibawa ke depan menjadi seperti ini, sedangkan 1 per, dan sisanya 1 per akar 2 diuraikan menjadi seperti ini. Sehingga setelah diuraikan menjadi 1 sama dengan 1 per akar pi dikali integral dari 0 sampai tak hingga 1 per 2 pangkat setengah dikali E pangkat min Y per 2 dikali Y pangkat min setengah DY. Selanjutnya ada penambahan gamma dikali setengah dibagi gamma dikali 1/2. Penambahan ini sama halnya tidak mempengaruhi karena hasilnya sama dengan 1. Sehingga 1 sama dengan 1 per akar pi dikali 0 sampai tak hingga, dikali integral 0 dari 0 sampai tak hingga 1 per 2 pangkat setengah, dan selanjutnya sampai mendapatkan seperti ini. Selanjutnya gamma kali setengah dibawa ke depan, dikeluarkan sehingga menjadi seperti ini. Sehingga menjadi 1 sama dengan gamma kali setengah dibagi akar pi dikali integral dari 0 sampai tak hingga 1 per 2 pangkat setengah gamma kali setengah dikali E pangkat Y dikali E pangkat min setengah Y dikali Y pangkat min setengah DY. Integral dari ini adalah sama dengan 1. Sehingga jika dikalikan maka akan menjadi 1 sama dengan gamma kali setengah per akar pi. Jika dipindah ruaskan maka akan menjadi akar pi sama dengan gamma kali setengah. Jadi, kepadatan peluang yaitu GY di mana 1 per 2 pangkat setengah kali gamma kali setengah kali E pangkat min Y per 2 dikali Y pangkat setengah untuk Y sama dengan 0 dan 0 untuk Y yang lain. Yang merupakan distribusi chi-square dengan derajat bebas V sama dengan 1. Sehingga MXT sama dengan 1 min 2T pangkat min V per 2 dan MX kuadrat T sama dengan 1 min 2T pangkat 1 per 2. Kan jika XI, X2 sampai dengan Xn variabel acak independen yang mempunyai distribusi normal baku, maka variabel Y sama dengan sigma XI kuadrat di mana X1 sama dengan X1 sama Di sini saya akan menjelaskan teorema 5. Jika X1, X2 sampai dengan Xn variabel acak independen yang mempunyai distribusi normal baku, maka variabel Y sama dengan sigma XI kuadrat di mana I sama dengan 1 sampai dengan N mempunyai distribusi chi-square
dengan derajat bebas V sama dengan N. Pembuktian, ingat bahwa mx kuadrat T itu sama dengan 1 min 2T pangkat min setengah. Dan Y sama dengan sigma XI kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Itu merupakan kombinasi linear dari X kuadrat. Maka MYT itu sama dengan M sigma XI kuadrat T, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian sigma ini tadi diubah menjadi P MX1. Apa, Tin? Biar nggak apa? Nggak tahu, tadi aku keluar langsung. Leave meeting. Maka MYT sama dengan M sigma XI kuadrat T, di mana X sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian sigma ini diubah menjadi P. Maka P MXI kuadrat T, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Sama dengan MXI kuadrat T di dalam kurung dari mana didapatkan pangkat N, itu didapatkan dari P ini. Banyaknya I itu dihitung sampai dengan N. Kemudian sama dengan MX. Kemudian MX kuadrat T tadi itu adalah 1 min 2T pangkat min setengah dalam kurung pangkat N. Maka pangkat tadi dikalikan akan menghasilkan 1 min 2T pangkat N min pangkat tadi dikalikan akan menghasilkan 1 dikurangi 2T pangkat min N per 2, yang merupakan distribusi chi-square dengan derajat bebas V sama dengan N. Dijelaskan oleh Nasifah Zahra. Lanjut teorema 6. Jika X1, X2 sampai Xn variabel acak independen yang mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas V1, V2 sampai Vn, maka Y sama dengan sigma Xi dengan I sama dengan 1 sampai N. Mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas V1 ditambah V2 ditambah sampai Vn. Berikut pembuktiannya. Perhatikan bahwa Y sama dengan sigma Xi kuadrat dengan I sama dengan 1 sampai N merupakan kombinasi linear dari X kuadrat, sehingga dapat digunakan teknik MGF. Dari teorema sebelumnya, MX dikali T sama dengan 1 dikurang 2T pangkat min V per 2. Di sini, V didapatkan dari teorema sebelumnya, yaitu V sama dengan N, di mana V adalah pembilang pangkat. Sehingga
MX1 dikali T sama dengan 1 min 2T pangkat F. Sehingga MX1 dikali T sama dengan 1 dikurang 2T pangkat min V1 per 2 MX2 dikali T sama dengan 1 dikurang 2T pangkat negatif V2 dibagi 2. Sampai MXN dikali T sama dengan 1 dikurang 2T pangkat negatif Vn dikurang 2. Jadi, bisa kita dapatkan MYT sama dengan M sigma Jadi, bisa kita simpulkan bahwa MY dikali T sama dengan M sigma XI dengan I sama dengan 1 sampai N kali T sama dengan PMXI dengan I sama dengan 1 sampai N dikali T sama dengan P1 dikurang 2T pangkat negatif VI dibagi 2 dengan I sama dengan 1 sampai N sama dengan 1 dikurang 2T pangkat negatif setengah dikali V1 tambah V2 sampai VI. Sehingga terbukti bahwa MYT sama dengan 1 min 2T pangkat negatif 1 per 2 dikali V1 ditambah V2 sampai VI. Maka, rumus ini merupakan distribusi chi-square dengan derajat bebas V1 ditambah V2 ditambah sampai Vn. Selanjutnya, teorema 7 akan dijelaskan oleh Amalia Agustina. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 7. Di mana teorema 7 menyatakan bahwa jika X1 dan X2 adalah variabel acak independen, di mana X1 mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas V1 dan X1 ditambah X2 mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas V lebih besar dari V1, maka X2 mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas V min V1. Berikut pembuktian dari teorema 7 di atas. Seperti yang telah diketahui bahwa X1 dan X2 merupakan variabel acak independen. Lalu X1 mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas V1, dan X1 ditambah X2 mempunyai distribusi chi-square
dengan derajat bebas V lebih besar dari V1. Maka di sini akan dibuktikan bahwa X2 mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas V min V1. Maka mx1 ditambah x2t sama dengan V mxit untuk i sama dengan 1 sampai n. Jika diuraikan maka akan menjadi mx1t dikali mx2t. Karena kita akan membuktikan distribusi chi-square dari x2, apakah x2 mempunyai distribusi chi-square, maka mx2t sama dengan mx1 ditambah x2t dibagi mx1t. Pada teorema sebelumnya, yaitu pada teorema 6 sudah dijelaskan bahwa mxt sama dengan 1 dikurangi 2t pangkat min v per 2, dan mx1 t sama dengan 1 dikurangi 2t pangkat min v per 2. Lalu pangkat dari penyebutnya kita naikkan ke atas. Sehingga jika kita substitusi maka akan menjadi seperti ini. Sehingga mx2t sama dengan 1 dikurangi 2t pangkat min v min v1 per 2. Sehingga x2 mempunyai distribusi sehingga x2 terbukti mempunyai distribusi chi-square dan derajat bebas v min v1. Selanjutnya untuk teorema 8 akan dijelaskan oleh Cynthia Alianda. Di sini saya Cynthia Alianda akan menjelaskan teorema 8. Pada teorema 8, jika X bar dan S kuadrat adalah min dari varian suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan min mu dan varian sigma kuadrat, maka pertama, X bar dan S kuadrat adalah independen. Kemudian yang kedua, variabel acak N-1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas N dikurangi L, di mana N-1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat adalah distribusi sampling varian. Bukti. Perlu diketahui, X1, X2, sampai dengan Xn itu memiliki distribusi kemungkinan N dalam kurung mu, sigma kuadrat. Yang kedua, Xi per N, di mana I sama dengan 1 sampai N. Kemudian yang ketiga, S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung Xi dikurangi X bar kuadrat per N-1, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Untuk pembuktian yang pertama, di mana X bar dan S kuadrat adalah independen. Pertama diasumsikan bahwa mu sama dengan sigma kuadrat sama dengan 1. Kemudian bentuk S kuadrat diuraikan sebagai berikut. S kuadrat sama dengan 1 per N-1 sigma Xi dikurangi X bar kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian karena ini I
Karena ini I sama dengan 1 sampai dengan N, maka dijabarkan X1 dikurangi X bar kuadrat ditambah sigma XI dikurangi X bar kuadrat untuk I. Kemudian sama dengan sigma XI dikurangi X bar kuadrat untuk I sama dengan 2 sampai dengan N dikuadratkan ditambah sigma XI dikurangi X bar kuadrat untuk I sama dengan 2 sampai dengan N. Karena XI dikurangi X bar untuk I hasilnya 0. Jadi S kuadrat dapat dituliskan jadi S kuadrat dapat dituliskan sebagai fungsi dari X2 dikurangi X bar, X3 dikurangi X bar, sampai dengan kurangi X bar. Selanjutnya ditunjukkan bahwa variabel-variabel acak tersebut independen dengan X bar untuk menunjukkan S kuadrat independen dengan X bar. Misalkan Y1 sama dengan X bar, Y2 sama dengan X2 dikurangi X bar, Y3 sama dengan X3 dikurangi X bar, sampai dengan YN sama dengan XN dikurangi X bar. Maka ditentukan fungsi densitas peluang bersama dari Y1, Y2, sampai dengan YN. Untuk Y1, Y2, sampai dengan YN. Yang menunjukkan bahwa Y1 independen dengan variabel-variabel Y2 sampai dengan XN, sampai dengan YN. Fungsi densitas peluang bersama dari Y1, Y2, sampai dengan YN ditentukan berdasarkan fungsi peluang bersama dengan X1, X2, sampai dengan XN, yaitu X2 sampai dengan XN sama dengan 1/2pi pangkat N per 2 dikali E
pangkat min setengah sigma I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Untuk XI di antara min tak hingga hingga tak hingga. Dengan transformasi Y1 sama dengan X bar Y2 sama dengan X2 dikurangi X bar, Y3 sama dengan X3 dikurangi X bar, sampai dengan YN sama dengan XN dikurangi X bar. Sehingga diperoleh inverse X1 sama dengan Y1 dikurangi Y2 dikurangi Y3 dikurangi sampai dengan YN. Gitu pula dengan X2 sama dengan Y2 ditambah Y1 lalu X3 ditambah Y1 sampai dengan XN sama dengan YN ditambah Y1. Dan memiliki nilai Jacobian sebagai berikut. Selanjutnya, fungsi densitas peluang bersama dari Y1, Y2, dan YN diperoleh sebagai berikut.
di mana hasil dari pangkat ini didapatkan dari inverse yang diperoleh dari transformasi sebelumnya. Maka fungsi densitas peluang tersebut menunjukkan Y1 independen dengan variabel-variabel Y2 sampai dengan Yn yang berarti X bar dan S kuadrat independen. Capek, Cak. Kemudian untuk pembuktian yang kedua, variabel acak N-1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas N dikurangi L. Buktiannya, untuk membuktikan bagian kedua ini, diawali dengan peruraian bentuk sebagai berikut. Sigma mu kuadrat untuk I sama dengan sigma xi dikurangi x bar dikurangi mu kuadrat sampai dengan n. Kemudian dijabarkan sigma xi dikurangi x bar kuadrat ditambah 2xi dikurangi x bar dikali x bar dikurangi mu x bar kuadrat. Untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Sigma I1 sama dengan kemudian sigma xi dikurangi x bar kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N ditambah 2 x bar dikurangi mu dikali sigma x bar untuk I sama dengan 1 sampai N ditambah sigma kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N. Menghasilkan sigma xi dikurangi x bar kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N ditambah N dikali x bar dikurangi mu
kuadrat. Bila kedua ruas ini dibagi dengan sigma, maka diperoleh persamaan sigma xi dikurangi mu per sigma kuadrat untuk i sama dengan 1 sampai dengan n sama dengan n min 1 dikali s sigma kuadrat ditambah x bar dikurangi mu dibagi akar n, kemudian dikuadratkan. X i per sigma itu sama dengan zi, kemudian untuk n dikurangi 1 dikali s kuadrat per sigma kuadrat itu sama dengan y, dan mu per sigma dibagi akar n itu sama dengan z1. Di mana bila xi memiliki distribusi kemungkinan n, mu, sigma ditunjukkan dengan teknik transformasi variabel dan teknik fungsi pembangkit momen bahwa Zi memiliki distribusi kemungkinan n 0,1, distribusi kemungkinan n 0,1. Maka akan diperoleh sigma zi kuadrat untuk i sama dengan 1 sampai dengan n ditambah z1 kuadrat. Di mana berdasarkan teorema sebelumnya, yaitu teorema 5, diketahui bahwa sigma zi kuadrat dari i sama dengan 1 sampai n berdistribusi t-square dengan derajat bebas n, dan berdasarkan teorema 4 diketahui z1 kuadrat berdistribusi t-square dengan derajat bebas 1. Selanjutnya, oleh karena x bar dan s kuadrat independen, n dikurangi 1 dikali s kuadrat per sigma kuadrat
dan Z1 sama dengan dan Z1 sama dengan X bar dikurangi mu per sigma dibagi akar N juga independen. Dan berdasarkan teorema 7 dapat disimpulkan bahwa Y sama dengan N-1 S kuadrat per sigma kuadrat berdistribusi chi-square derajat bebas 1. Maka dengan itu berdasarkan teorema 4 sampai dengan 8 yang saling berkaitan terlihat bahwa distribusi chi-square berkaitan erat dengan distribusi normal. Maka ulang, Cak. Dengan begitu, berdasarkan teorema 4 sampai dengan teorema 8, terlihat bahwa distribusi chi-square berkaitan erat dengan distribusi normal, karena distribusi chi-square dapat diturunkan dari distribusi normal. Selain itu, terlihat pula bahwa distribusi chi-square juga merupakan distribusi sampling yang berkaitan dengan statistik S kuadrat. Dengan berakhirnya teorema 8 ini, maka berakhir pula kami sekelompok menjelaskan mengenai distribusi sampling. Untuk kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Saya berserta teman-teman saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, panjang sekali. Ica, semangat editnya Ica ya.